si pemilik perusahaan, direksi dan komisaris bukan orang baik, bukan orang jujur, jangan beli. Ya, jangan beli. Cari tahu, gimana cari taunya? Masukin aja namanya di Google, ya. Atau lihat teman-temannya siapa. Orang baik bergaul dengan orang baik, orang buruk bergaul dengan orang buruk. Dia biasanya sejenis, ya. Kita nggak bisa tahu orang kalau ketemu kita 1 jam, 2 jam, tahu karakter orang nggak bisa. Tapi dengan mudah kita bisa tahu orang tersebut. Lihat teman-temannya siapa. Orang baik bergaul dengan orang baik, orang buruk bergaul dengan orang yang buruk. Sejenis biasanya dengan teman-temannya. Yang kedua, kita bisa tahu bidang usaha perusahaan itu, ya. Ada bidang usaha yang bagus, ada bisa perusahaan yang jelek. Perusahaan yang bagus itu, saya pernah kerja di bank 17 tahun, ya. Itu bank, ya, bagus. Yang kedua, produk-produk yang dibutuhkan oleh China dan India. Wah, di situ ada orang 3 miliar orang yang butuhkan produk kita. Tapi jangan punya usaha yang buruk. Usaha yang buruk itu apa? Yang harus bersaing dengan produk-produk China yang murah. Celaka, ya, celaka, ya. Jadi kita harus beli perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan oleh mereka. China dan India, di situ ada 3 miliar orang yang membutuhkan produk kita. Yang ketiga, lihat perusahaannya labanya berapa. Ada perusahaannya berapa, perusahaan yang rugi jangan beli, perusahaan yang untung kecil jangan beli, belilah perusahaan yang untungnya besar, ya. Tadi salah satu pengurus Kadin dia bilang, wah dia beli 4 bank besar. Bukan rekomendasi membeli atau menjual, saya bilang apa yang Bapak lakukan sudah benar, ya. 4 bank besar itu udah pasti cuannya gede-gede, ya, cuannya besar, ya. Yang keempat, pertumbuhan. Di annual report ada 5 tahun kinerjanya ke belakang. Ada perusahaan yang 5 tahun rugi terus, ada perusahaan tahun yang untung rugi. Ada perusahaan yang untung terus 5 tahun tapi kecil terus, nggak bertumbuh. Ada perusahaan yang untungnya besar dan terus bertumbuh, tambah besar setiap tahun. Nah, itulah yang kita beli. Itulah yang kita beli. Yang ke-5, valuasi. Jadi kita tahu nih nilai buku per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa. Di annual report kita lihat, baca laporan keuangannya, penjualannya berapa, labanya berapa, net profit marginnya berapa, laba per sahamnya berapa, nilai buku per sahamnya berapa, hutangnya berapa, uangnya di kas ada berapa, semua kita tahu. Kemudian kita beli perusahaan-perusahaan yang bagus dan murah, ya. Jangan beli perusahaan bagus yang mahal. Tadi pengurus Kadin yang semobil dengan saya, dia beli perusahaan bagus sekali, tapi valuasinya mahal, ya. Saya punya kriteria, rumus angka 9 dari saya, rumus yang dalam ilmu ketidakpastian, ya. 1, rumus angka 9, belilah saham-saham perusahaan yang price earning ratio-nya maksimum 9 kali, price to book-nya maksimum 1 kali, ya. Aman kita kalau beli perusahaan yang rendah-rendah seperti itu. Yang terakhir, yang ke-6, lihat dividen yield-nya berapa. Ya. Ada dividen yield yang 10% mungkin, dia lebih tinggi dari bunga deposito yang 6% dipotong dengan pajak 20% tinggal 4,8. Tapi ada dividen yield di perusahaan publik yang 10%, bahkan ada yang lebih juga, ada dividen yield. Lumayan dapat dividen. Dividen adalah uang tunggu buat seorang investor, ya. Tapi saya memang pencari capital gain, tapi dividen pun saya senang kalau dapat dividen yang besar. Nikmat juga sebagai uang tunggu buat saya, ya. Next. Masa ini sih bukan kali ya? Yang kedua, coba habis yang tadi mundur ke belakang. Ah ya, ini ya. Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Dia bilang, ini satu statement ini bisa bikin kaya. Ya. Takutlah ketika yang lainnya serakah.
dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Ketika harga saham turun, semua orang jadi takut. Sebetulnya ketika orang takut, semuanya jadi murah. Ya, semuanya jadi murah. Orang takut, kita harus membeli. Ketika saham-saham naik, semua jadi pemberani pada beli saham semua. Ya. Kita harus takut. Ya, ketika semua orang berani, kita harus takut. Itu yang bikin kaya. Karena ketika semua orang takut, berapa saja sahamnya murah-murah dijual, kita yang membelinya. Ini bisa bikin, perkataan ini bisa bikin seseorang, investor bisa menjadi kaya. Jangan melakukan yang terbalik. Next. Ingin sukses jadi seorang di atas. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca. Jangan yang ini, yang kata-kata Warren Buffett. Terus. Nah itu loh. Warren Buffett bilang gini, I just sit in my office and read all day. Apa yang Warren Buffett lakukan setiap hari? Sehingga dia bisa memiliki 130 juta dolar. Ya. Kerjanya apa? Tuh, I just sit in my office and read all day. Pekerjaannya, dia bilang, hanya duduk di kantornya dan membaca sepanjang hari. Bapak Ibu mau jadi seorang investor yang berhasil, membaca tidak? Pantes kalau rugi karena tidak pernah baca, beli kucing dalam karung. Ya. Ingatlah, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Gampang nggak? Susah. Gampang apa susah? Membaca setiap hari susah. Coba. Bapak Ibu suruh baca tiap hari. Malah bukan baca, jalan-jalan sama teman kemana, main golf, ya. Kongko-kongko buang waktu dengan teman-teman. Ya. Warren Buffett lakukan itu enggak loh. Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Sepanjang hari saya baca. Itu kunci keberhasilannya. Ya. Dia baca koran, dia baca berita di media sosial tentang perusahaan publik, dia baca laporan keuangan. Ya. Itu pun yang saya lakukan setiap hari. Ya. Saya pagi jam 6 saya bangun tidur, sampai jam 9 saya membaca dan berpikir. Saya baca koran, saya masih langganan koran loh, 4, masih bayar sebulan 940.000. Mungkin Bapak Ibu tidak baca koran lagi, ya baca berita aja gratis di media sosial. Karena udah tanggung baca koran sudah 40 tahun, masa berhenti, terus aja bacalah. Baca laporan keuangan, baca berita di media sosial, berita perusahaan publik, bukan berita yang lain. Ya. Jam 9 sampai jam 4.15 saya biasanya melakukan investasi. Kalau ada perusahaan bagus dan murah, saya membelinya di rumah. Ya. Work from home, 26 tahun. Bapak Ibu belum work from home, saya udah duluan ya, 26 tahun. Work from anywhere, bisa di mana saja karena bisa lihat harga saham, bisa telepon. Ya. Jam 9 sampai jam 4.15 saya membeli atau menjual saham saya, tapi biasanya beli terus, jarang jual, nggak pernah jual. Kecuali ada peristiwa-peristiwa yang sangat signifikan sahamnya naik, baru saya jual, realisasi. Jam 4.30 biasanya saya capek, saya tidur di rumah, saya tidur 1-2 jam, saya tidur. Bangun, mandi, makan, reading and thinking lagi, membaca dan berpikir lagi. Buka website Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mau melakukan aksi korporasi, mereka lapor ke bursa dan bursa munculkan di website. Jadi investor sedunia bisa menerima berita di saat yang sama. Ya. Baca juga transaksi hari ini, saham-saham saya siapa sih yang beli, siapa yang jual, lihat-lihat aja. Baca pengumuman bursa dan lain-lain, baca juga di media sosial tentang perusahaan publik. Ya, jam 11, jam 12 saya tidur, itulah aktivitas saya setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi seorang investor saham yang berhasil, membaca. Ya, membaca.
adalah kunci keberhasilan, ya. Bukan yang lain, bukan. Ya. Next. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beats the guy with 130 IQ. Jadi menjadi seorang investor saham itu nggak perlu bapak ibunya dia seorang saintis yang ilmuwan yang hebat, karena bukan orang yang pintar mengalahkan orang yang kurang pintar. Ya. Untuk syarat untuk menjadi seorang investor saham yang berhasil itu mudah sekali, cukup tamatan SD saja. Ya. Asal bisa berhitung tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase, itu saja. Ya. Berapa sih price earning ratio-nya, berapa sih price to book-nya, hanya perlu berhitung anak tamatan SD saja. Ya. Next. The stock market is a device for transferring money from impatient to the patient. Artinya bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan orang tidak sabar, uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau bapak ibu orang yang tidak sabar, hartanya bisa pindah loh ke orang yang sabar melalui bursa, karena bursa itu perangkatnya. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, ya. Belajarannya setiap hari, ujiannya mendadak. Tapi investor saham yang berhasil, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ya. Orang yang sabar, dia bisa mengatasi semua masalah. Next. Ini bagus, ini paling saya suka ya. Warren Buffett bilang, our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Bahasa Indonesianya, portofolio kami itu berubahnya sedikit. Ya. Kami mendapatkan uang lebih banyak ketika sedang ngorok daripada aktif. Ya. Seorang investor harus demikian. Tapi bapak seorang pengusaha nggak boleh, harus kerja keras dan kerja keras ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja cerdas. Seorang pengusaha harus demikian, kerja terus. Seorang investor nggak boleh kerja, ya nggak boleh. Kalau mau kaya harus ini. We continue to make more money when snoring than when active. Dia dapat uang lebih banyak ketika dia ngorok, dia tidur ngorok. Kenapa dia bisa dapat uang banyak ketika ngorok? Karena dia sudah mempunyai saham wonderful company. Dia sudah memiliki saham wonderful company. Orang yang sudah memiliki saham wonderful company, dia harus tidur. Kalau dia nggak tidur, dia terpancing emosi untuk jualan sahamnya. Ya, harus tidur. Dia akan kehilangan saham wonderful company. Ya. Orang yang nggak tidur, dia akan kehilangan saham wonderful company-nya. Karakteristik seorang investor saham. Sahamnya naik sedikit, nggak tahan, langsung dia jual, dia take profit. Kapan dia bisa jadi tahan nggak jual? Ketika sahamnya rugi. Dia akan jadi long term, dia nggak rela rugi. Dia bisa pegang sahamnya sampai titik darah penghabisan, sampai di listing, dia bisa tahan. Tapi kalau sahamnya naik, nggak tahan dia. Aduh, badannya gemetar semua mau jualan. Itulah sebabnya seorang investor saham kalau sudah memiliki saham wonderful company harus tidur. Ya. Tapi kalau belum punya saham wonderful company nggak boleh tidur. Tidur tambah miskin. Ya. Tidur kalau punya saham wonderful company. Nggak punya saham wonderful company nggak boleh tidur, harus kerja keras. Kalau enggak tambah miskin. Ya. Investor saham harus tidur. Pengusaha bapak harus kerja keras, kerja cerdas. Beda ya wirausaha pengusaha dengan investor. Pengusaha harus kerja keras. Kalau enggak nanti perusahaannya nggak bisa bertumbuh, harus kerja keras. Malas-malasan nanti karyawannya ikut malas juga, ya kan, ikut bosnya, harus kerja keras. Seorang investor saham terbalik, harus tidur.
Ini ilmu tingkat tinggi. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti pengusaha-pengusaha ya, ini sangat bagus sekali ilmu tingkat tinggi. Seorang investor saham, pengusaha yang kaya konglomerat belum tentu tahu ini ya. Yang sederhana tapi ini ilmu tingkat tinggi dari seorang pengusaha ya, investor. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. Ini ilmu tingkat tinggi seorang investor saham. Meskipun konglomerat yang kaya-kaya nggak punya ilmu ini. Lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa di harga yang murah. Ya. Ilmu tingkat tinggi. Banyak orang-orang kaya masih mengutin perusahaan jelek. Pungutin jelek, beli perusahaan jelek, perusahaan jelek. Oh, nanti saya perbaiki jadi bagus. Ngomong gampang, ngomong sangat mudah, melakukannya sulit sekali. Perusahaan jelek tetap jelek. Ya. You pakai Superman, rubah juga tetap perusahaan jelek, tetap jelek. You panggil deh Superman, suruh beresin perusahaan tekstil, garment gitu. Ya, Warren Buffett punya pengalaman buruk. Dia punya perusahaan yang tekstil, Berkshire Hathaway. Dia usahakan 20 tahun, dia mau berubah perusahaan jelek ini jadi bagus, nggak berhasil, tetap jelek. Akhirnya dia belajar dari partnernya yang sudah meninggal ketika usia 99 tahun, Charlie Munger. Ingetin dia, beli wonderful company aja, jangan perusahaan jelek dibungutin, perusahaan jelek dan murah, udah jangan dibeli deh. Lebih baik pegang wonderful company. Tapi banyak pengusaha kaya, saya liatin masih pungutin perusahaan jelek, dipungutin ya. Dia pikir dia Superman bisa merubah perusahaan jelek ini jadi bagus. Next, opportunities comes infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan itu jarang ya terjadi ketika hujan emas. Ambil ember yang besar, bukan gayung. Di dunia nyata tidak ada hujan emas. Di dunia nyata adanya hujan air. Di mana ada hujan emas? Di Bursa Efek Indonesia ada hujan emas di sana. Ketika Covid tahun 2020 harga saham semua turun. IHSG kita 3.900, sekarang 7.800 kali double ya. Ketika Covid datang, semua saham-saham bagus itu harganya murah. Ada Covid, dunia udah mau kayak kiamat, perusahaan nggak bisa bekerja, perusahaan pada jatuh harga sahamnya. Ya. Itulah hujan emas buat seorang investor saham. Ya. Ketika saham turun-turun itu adalah hujan emas bagi seorang saham. Dorong semuanya uang kita. Ya. Jangan belinya sedikit, naik sedikit terus dijual, nggak bisa kaya. Dorong semuanya. Sekarang jualnya. Ya. Ketika IHSG kita all time high, paling tinggi sekarang. Ya. Waktu Covid, saya punya uang cash banyak. Ya, kebetulan. Untung saya tahu kalau harga saham yang turun itu adalah peluang emas. Masuklah saya menjadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya, lihat di annual report Panin Financial Holding Company Panin, holding company-nya Panin Daiichi, nomor 2 di situ. Matur suksema. Ketika Covid, nama saya muncul sebagai pemegang saham Gajah Tunggal terbesar nomor 3, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Munculnya ketika Covid. Ya. Waktu Covid, punya uang cash banyak, ya tinggal beli-beli aja. Waktu Covid, muncul nama saya di ABM Investama, ya, yang tahun lalu jadi pemegang saham nomor 2, yang tahun lalu labanya 4,6 triliun tahun lalu. Banyak perusahaan-perusahaan. Muncul nama saya di Intiland. Ya. Kalau ke Jakarta ada TB Simatupang, ada Shopwater itu punya Intiland. Kalau ke Pantai Mutiara, perusahaan yang melakukan reklamasi pertama di Indonesia, Pantai Mutiara.
Kalau Bapak Ibu ke Surabaya ada perumahan namanya Geraha Family. Itu juga developernya Intiland. Di tengahnya ada lapangan golf. Orang-orang kaya di Surabaya pada tinggal di sana. Jadi ketika hujan emas di bursa, dorong uang kita. Saya dorong uang saya semua. Yang begitu banyak, sisa 50 juta aja uang cash. Karena saya pegang saham kan sama juga pegang uang cash. Saya jual 2 hari kemudian terima uang cash. Next. Ilmu menjadi kaya ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Semua orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Ya. Semua orang di dunia ini. Ya. Tapi sebetulnya Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Seorang pakar, seorang yang jago, seorang yang hebat, dia bisa memilih saham-saham perusahaan yang low risk, high gain. Tapi orang-orang baru, orang-orang awam yang baru masuk di bursa, dia bukan saja beli saham yang high risk, high gain, tapi dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah pelindungan terhadap ketidaktahuan ya. Sangat tidak masuk akal bagi orang yang tahu apa yang dia lakukan ya. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Kalau kita harta kita taruh di properti 20%, di emas 20%, di saham 20%, deposito, obligasi dan lain diversifikasi. Tapi orang yang tahu tidak bisa menjadikan dia orang yang diversifikasi. Dia jadi konsentrasi all out di satu tempat. Ketika Bapak Ibu menemukan Mercy yang dijual harga bajai. Mercy yang dijual harga bajai di dunia nyata tidak ada, tapi di Bursa Efek Indonesia ada. Ya, ada. Banyak orang yang tidak tahu sahamnya Mercy harga bajai pun dijual ya, karena ketidaktahuan, ketakutan. Kalau Bapak Ibu ketemu Mercy harga bajai, masa belinya sedikit ya. Dorong uang kita semuanya. Nggak mungkin kita melakukan diversifikasi. Kalau Bapak Ibu menemukan berlian yang dijual harga kerikil, masa diversifikasi? Enggak, dorong semua uang kita. Di bursa ada yang barang-barang yang salah harga, di dunia nyata nggak ada. Selisih sedikit aja ada 1 juta orang yang akan membeli. Di bursa saham murah sekali, nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani beli juga ya. Next. Ini sama ya, successful investing takes time, discipline and patience. Sukses berinvestasi itu memerlukan waktu, disiplin, dan kesabaran. Kemarin saya dengar siapa yang tanam pohon duren ya. Oh iya, yang rumahnya seperti istana ya. Dia tanam pohon duren ternyata 5 tahun saja masih belum berbuah, baru bunga-bunganya aja dia bilang tanamnya. Terus Bapak Ibu jadi investor saham, beli hari ini sore udah mau untung. Jangan. Investasi yang berhasil itu memerlukan waktu, it takes time ya. Tanam kelapa sawit juga butuh 4 tahun dia baru berbuah. Next. After all you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ketika air surut baru tahu siapa yang berenang telanjang. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya juga bagus, cakep-cakep nih semuanya, cantik-cantik. Tapi ketika COVID datang, baru tahu orang yang baik dan yang buruk. Ujiannya di situ, ketika air surut baru ketahuan. Ya. Oh, si A yang kelihatannya bagus gagal bayar, nggak bisa bayar. Si B gagal bayar, si C nggak bayar. D. Ya. Waktu bagus, semuanya cakep-cakep, kelihatan bagus. Waktu susah ketika COVID, baru ketahuan siapa yang berenang telanjang, siapa yang gagal bayar. Next.
I'm not interested in cars and my goal is to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Saya tidak tertarik dengan mobil, ya. Dan tujuan saya untuk tidak membuat orang iri. Ya. Waduh, masyarakat kita suka naik mobil mewah, ya. Mobil mahal, mobil mewah, ya. Supaya kelihatan kaya. Bikin orang lain iri, kata orang, dia nggak mau bikin orang lain iri. Ya. Suka pamer supaya kelihatan kaya. Ya. Ingat loh, pamer bisa menimbulkan bencana karena akan timbul niat jahat dari orang lain kepada diri kita. Ya. Budaya pamer juga, naik mobil mewah, ingat loh, mobil mewah depresiasinya besar. Tiap tahun nilainya turun, akhirnya ujungnya jadi besi tua. Boleh ya naik Lamborghini. Saya cuma lihat, oh tiap tahun turunnya berapa tuh? Ujungnya juga jadi besi tua nanti, nggak bisa jalan. Mendingan beli saham, harga saham naik terus. Cerita BC aja ya. Tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Cerita aja, cerita yang terjadi beneran nih. Ya. 24 tahun yang lalu, tahun 2000, BCA go public 1.400. Sampai sekarang sudah 24 tahun sudah split jadi 40, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40 saham. Kalau sekarang 10.000 lebih kali 40, 400.000 lebih. Ya. Kalau beli 1.400 sekarang 400.000, artinya capital gain kita 330.000%. 30.000%. Bukan rekomendasi membeli atau menjual ya, ingat cuma contoh soal aja. 30.000%. Andai kata Bapak Ibu beli saham BCA 1 miliar di tahun 2000, jual 24 tahun kemudian, jadi berapa? Untuk naik 30.000% jadi berapa? Jadi 300 miliar, betul. Pak Beringin, pengusaha hebat juga ini. Betul Pak, beli 1 miliar, tidur aja, tidur. Nggak usah kerja keras loh, hanya tidur. Biar orang-orang BC aja yang kerja keras, tellernya lah, customer service semua, direksinya kerja keras. Kita investor, tidur aja. Beli 1 miliar, 24 tahun kemudian jadi 300 miliar loh. Disuruh kerja keras sama BCA, enggak. Udah kamu tidur aja, sana bersenang-senang aja, yang kerja keras kita aja, orang BCA. Tapi hasilnya 1 miliar jadi 300 miliar loh hari ini. Yuk usaha, kerja keras tiap hari, belum tentu uangmu 1 miliar jadi 300 miliar, belum tentu. Belum tentu bisa menang sama Bapak Ibu yang kerja keras. Makanya saya lebih suka memilih jadi sleeping investor, karena hasil saya bisa lebih besar dari Bapak Ibu yang kerja keras. Karena saya punya saham wonderful company yang terus naik terus ya. Next. Ini satu juga bagus nih. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Ya. Wall Street itu bukan hanya Wall Street ya, di Bursa Efek Indonesia juga terjadi. Ya. Satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat kepada orang yang naik subway. Orang kaya minta nasihat kepada orang miskin, orang yang belum kaya naik subway. Saya pernah tinggal di Wall Street loh. Di bawahnya ada subway. Saya masuk ke subway itu, keluar lagi saya takut. Biasa lihat subway di Singapura, di Hong Kong, di China semua bagus-bagus, takut. Kenapa? Takut. Karena subway-nya sudah berdiri 100 tahun, 1 abad yang lalu, udah pada karatan-karatan. Orang kaya ingin bertambah kaya, meminta nasihat daripada orang miskin yang naik subway. Beberapa hari yang lalu, anak saya baru pulang dari San Francisco. Dia bilang dia naik subway, Pak,
Masa Pak orang naik subway pada nggak bayar, pada loncat-loncat pagar semua. Waduh, orang Amerika tuh nggak disiplin bener ya. Lebih bagus Indonesia semua bayar semua. Nggak ada yang loncat pagar gitu ya. Oh, parah bener keadaan di sana. Di Indonesia juga banyak orang kaya meminta nasihat investasi sama orang miskin. Ya keliru lah, akhirnya habis duitnya. Kalau orang kaya mempercayakan uangnya untuk dikelola orang-orang yang belum kaya, ujungnya tragedi. Uangnya habis. Orang kaya harus belajar dari orang yang lebih kaya dari dia, baru bisa berhasil. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang yang kaya, harus belajar kepada orang yang kaya. Jangan belajar kepada orang yang belum kaya, keliru. Ya. Kalau Bapak ingin belajar menjadi orang kaya, lihat dulu orang itu udah kaya apa belum. Belum kaya aja mau ngajarin saya, bilang. Next. Next, udah waktunya udah mau habis ya. Udah, terusin aja, sudah jam 12. Next. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Ya. Jadi dulu Warren Buffett cari uangnya dari loper koran, dia menjadi loper koran. Dia bilang kalau menjadi seorang investor memerlukan kalkulus dan aljabar, maka saya balik lagi jadi seorang penjual koran. Ya, itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan tadi tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase. Next. Wall Street makes its money on activity, you make your money in activity. Ya. Sekuritas itu jadi kaya dari aktivitas, tapi investor dari inactivity, yang tidak aktif. Ya. Kalau kita beli saham, beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda aktif trading, scalping, tiap hari jual beli, sekuritas Anda yang akan kaya. Ya. Next. Nah, ini investasi Nabi Nuh, kayak Nabi Nuh. Ya. Artinya saya sering ketemu orang yang portofolionya banyak sekali. Ya. Itu namanya strategi investasi Nabi Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera, semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya. Ya. Seperti investor yang tidak tahu apa yang dia beli, semua saham dibeliin aja sampai banyak. Next. Kamu harus membaca annual report yang sangat banyak dan laporan keuangan. Ini adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Ya, nggak ada cara lain. Yang aneh-aneh nggak ada. Mau jadi seorang investor saham yang berhasil, baca annual report dan laporan keuangan. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya, jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk. Kita tahu dia orang buruk, hindari aja. Ya, next. 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 Nah, ini aja deh terakhir. Ya. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun di Apple. Kakek-kakek umur 94 tahun masih bisa cuan 1.720 triliun dari beli saham Apple, disimpan, sahamnya naik, cuan 1.720 triliun. Mau dagang apa ya yang bisa cuan 1.720 triliun? Buka kafe bisa nggak? Buka restoran bisa nggak cuan 1.700 triliun? Nggak bisa ya. Buka apa lagi? Buka restoran bakmi bisa nggak ya, dagang bakmi? Nggak bisa. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, KFC kalau tidak salah adalah rugi. Lihat laporan keuangannya. Mau buka restoran, 4 tahun rugi. Restoran nggak sepi loh, rame. Dia nggak ngapa-ngapain, tidur doang. Jacuan 1.720 triliun. Enak ya jadi investor saham ya, sampai tua lagi masih bisa. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Sampai umur 94 pun masih bisa cuan gede. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat.